Pimpinan Ketua DPRD melalui Komisi 2 melaksanakan rapat dengar pendapat antara pemerintah Desa Makmur dengan perusahaan PT Inti Indosawit Subur, yang bertempat di Aula DPRD Kabupaten Pelalawan, pada Selasa tanggal 17 Juni tahun 2025. Di rapat dengar pendapat, hadir Sekretaris Komisi 2, Sohibul Hasan dari Partai PKB, anggota Komisi 2, Ferli Azhari SH dari Partai PDI Perjuangan, Asnol Mubarak, SSOS, MSI, dari Partai Demokrat, dan juga tutut hadir dari unsur pemerintah, di antaranya Dinas Tapem Kabupaten Pelalawan, Bapeda Kabupaten Pelalawan, Camat Pangkalan Kerinci yang diwakili Sekcam Pangkalan Kerinci, Kepala Desa Makmur, Suwardi beserta jajaran pemerintah Desa Makmur, dan kuasa hukum pemerintah Desa Makmur Raihatsan Manurung SH, MH. Dalam agenda rapat yang dilaksanakan ada dua hal yang menjadi tuntutan pemerintah Desa Makmur. Yang pertama berkaitan dengan Corporate Social Responsibility CSR. Yang kedua sengketa tapal batas antara HGUPTIS dengan Desa Makmur yang belum ada penyelesaian. Pada kesempatan tersebut, Kepala Desa Makmur Suwardi menjelaskan bahwa selama 7 tahun menjabat sebagai Kepala Desa Makmur, terhitung hanya satu kali PT Inti Indosawit Subur menyalurkan dana CSR kepada Desa Makmur sebesar 10 juta rupiah dalam bentuk bantuan ikan nila. Bahkan yang lebih parah lagi PT Inti Indosawit Subur dituding telah mencaplok lahan Desa Makmur kurang lebih seluas 3,5 hektar. Dan selanjutnya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak semuanya di Komisi 2 ini. Dan ini ketemu dengan PT Indosawit tadi nampaknya hari baru tadi yang lalu ada juga kami audiensi RTP dengan PT Indosawit dengan Desa Jele ya, Desa Jele. Dan hari ini kita berkumpul kembali di Komisi 2 ini tentunya atas dasar surat dari pemerintah Desa Makmur permohonan audiensi dengan PT Asian Agri perihal CSR dan penyelesaian konflik tapal batas yang ada di wilayah Desa Makmur yang tentunya bersinggungan dengan PT Asian Agri atau PT Inti Indosawit Subur. Dan mudah-mudahan pertemuan hari ini akan mendapatkan jalan keluar yang terbaik untuk kita semuanya, baik terkait dengan CSR ataupun tapal batas. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan hari ini juga, minimal kita hari ini mendapatkan poin-poin yang jelas apa yang kita suarakan hari ini, apa yang kita musyawarahkan hari ini betul-betul ada nama jelas solusinya. Baik, melalui forum ini kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Dewan yang telah menanggapi surat dari kami. Tentunya itu apresiasi luar biasa buat masyarakat Desa Makmur kepada Komisi 2 DPRD Kabupaten Pelalawan. Tentunya pada hari ini kami sedikit memberikan ulasan ataupun penjelasan terkait permasalahan tapal batas Desa Makmur. Mungkin di tahun 2019 kemarin Pak Dewan kita sudah ada mediasi musyawarah dengan pihak Indosawit. Mungkin terjadi beberapa kesepakatan. Pada saat itu kita akan meninjau adanya green belt yang sudah pada saat itu sudah hilang ataupun sudah gundul. Di momen pada saat itu ada kesepakatan yang kita sudah sepakati, tetapi dengan berjalannya waktu itu hanya omong kosong belaka dan tidak ada realisasi sama sekali. Sampai dengan pada saat itu kita mediasi dengan beberapa tokoh masyarakat terkait tuntutan yang tentunya kita sampaikan ke pihak perusahaan dan pada saat itu dihadiri oleh Pak Taufik. Nah, ini kita juga ada beberapa berita acara yang tentunya ada sebagai pedoman buat kita. Terus di bulan September tahun 2019 juga kita sebenarnya sudah ada komunikasi dengan pihak perusahaan dan mungkin pada saat itu dilanjutkan dengan kita sama-sama ingin mengukur terkait tapal batas itu dengan BPN. Jadi pada saat itu kita sudah melakukan pengukuran dan ternyata hasilnya itu memang sama-sama waktu itu disepakati bahwa itu
ada beberapa wilayah desa makmur yang digarap oleh pihak perusahaan. Nah, kalau waktu itu kurang lebih 3 hektar. Nah, asumsi kurang lebih 3 hektar ini bisa jadi 2,5 hektar atau 3,5 hektar, kan bisa seperti itu, kurang lebih bahasanya. Jadi pada saat itu belum ada titik temu juga terkait permasalahan bagaimana solusi untuk pengembalian ataupun tanah itu digunakan. Jadi kami waktu ada mediasi dengan pihak BPN juga di kantor BPN, tapi mohon maaf kalau yang itu kami tidak ada notulensi, yang membuat notulensi itu adalah pihak BPN. Jadi kesepakatan pada saat itu pihak perusahaan akan menggeser parit gajah yang ada saat ini, karena parit gajah yang dibuat saat ini terlalu mepet dengan tanah masyarakat desa makmur, yang sampai saat ini masih ada beberapa pohon yang tumbang akibat parit gajah tersebut. Nah, itu sampai sekarang belum diselesaikan, dan pihak perusahaan akan mengembalikan tanah desa makmur yang dipakai selama kurang lebih 20 tahun atau satu kali periode tanam. Tapi nyatanya begitu mereka replanting langsung menanam kembali. Sempat kami pertanyakan dengan Pak Taufik pada saat itu, ini mungkin kesalahan daripada karyawan. Tapi saya secara logis tidak mungkin karyawan ini berani menanam tanpa ada perintah daripada atasan. Intinya seperti itu. Jadi kami masih mempertanyakan hal terkait hal itu. Nah, jadi dengan berjalannya waktu kami juga mempertanyakan terkait CSR. CSR Indosawit ini yang kami terima baru tahun 2010 kemarin. Itu sebesar 10 juta yang dialokasikan untuk ikan. Dan yang tahun ini baru ada komunikasi baru beberapa hari yang lalu, itu katanya 12 juta, tapi belum kami approve karena kami juga masih ingin ada pertemuan untuk kali ini kan, penyelesaian yang bagus. Tentunya kami juga berharap kepada PT Indosawit melalui RDP siang hari ini, tentunya ada hal-hal yang baik yang kami bawa ke desa kami, dan tentunya akan kami sampaikan kepada masyarakat. Nah, terus sebagai gambaran Pak Dewan, Indosawit ini adalah perusahaan yang berbatasan langsung dengan desa makmur. Jadi tahun 2023 kemarin pihak perusahaan memohon kepada kami, kepada desa untuk tanda tangan batas sepadan, tapi izin nggak saya berikan. Kenapa? Karena satu sisi desa makmur masih konflik dengan mereka. Saya suruh untuk menyelesaikan konflik itu belum diselesaikan. Jadi asumsi saya, jikalau saya memberikan tanda tangan itu, masyarakat mesti akan mempertanyakan kepada saya, seberapa banyak yang diberikan kepala desa makmur sehingga kepala desa makmur memberikan tanda tangan. Jadi memang enggak saya tanda tangani terkait batas sepadan yang sebelah selatan untuk Indosawit Subur. Tapi kelanjutannya seperti apa kami juga tidak ada tahu. Jadi kemarin izin kami memang sudah menunjuk pengacara untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi kemarin itu pengacara turun ke lapangan, jadi dihadang oleh Humas, bahwasanya lahan yang kita sengketakan pada saat itu sudah masuk dalam wilayah HG. Nah, intinya seperti itu. Jadi kami ingin mempertanyakan juga kenapa bisa seperti itu gitu. Sementara batas sepadan aja tidak kami tanda tangani gitu. Terus kapan itu terjadi? Jadi kami ingin mempertanyakan itu juga. Terima kasih Pak Dewan. Hadir pada kesempatan pagi hari ini untuk melakukan diskusi bersama, mencari solusi antara konflik tapal batas dengan ataupun CSR antara Desa Makmur dengan Indosawit. Kemudian yang kedua, sebelum saya lebih lanjut lagi memberikan pemaparan, pertama saya memperkenalkan diri. Nama saya Rihatson Manurung. Kami dari kantor hukum Rihatson Manurung SHMHN Akbar. Kami domisili kantor ada di SP6 juga, dan kemudian saya juga asli putra daerah SP6 karena saya asli orang Klan. Kemudian sesuai dengan pembicaraan Pak Kepala Desa tadi, bahwa secara hukum mereka sudah memberikan legal standing kepada kami untuk menyelesaikan permasalahan tapal batas antara Desa Makmur dengan Asia Negeri, kemudian juga berkaitan dengan CSR.
Baik, yang berikutnya kepada pimpinan Komisi 2, pada kesempatan hari ini saya sedikit ingin mengulas secara hukum saja, karena tadi kan sudah dibahas secara detail oleh Pak Kepala Desa. Saya hanya mengingatkan, karena saya yakin dan percaya kawan-kawan di sini, baik dari Komisi 2 ataupun saya yakin baik dari Asia Negeri, saya yakin kita semua memahami konsep hukum terkait dengan tapal batas ataupun CSR. Kalau saya merujuk kepada dasar hukum terkait dengan tapal batas, tentunya kan kami memahami dengan data yang kami miliki bahwa dalam kesempatan ini Asia Negeri sudah melakukan perbuatan melawan hukum, di mana mereka sudah mengelola lahan desa yang seperti disampaikan oleh Kepala Desa tadi kurang lebih 30 tahun dengan luas ya antara 3 sampai 3,5 hektar yang disampaikan oleh Kepala Desa tadi. Berapa hektar, Pak? 3 sampai 3,5 hektar. Itu Pak Kades ya? Kurang lebihnya begitu. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita berbicara dasar hukum CSR, saya juga ingin mengingatkan bahwa dalam Undang-Undang PT ya nomor 40, kemudian PP nomor 47 kan setiap perusahaan itu wajib ya, dikatakan wajib memberikan bantuan sosial kepada lingkungan. Nah, artinya kalau kita merujuk kepada pasal 7 ya, PP tersebut kan ada sanksinya. Sanksinya mungkin kita lebih jauh lagi menjelaskan bahkan sampai ke pencabutan izin. Nah, dalam kesempatan ini tadi Pak Kepala Desa sudah menyampaikan, dan saya juga yang kurang lebih sudah puluhan tahun di sana, kami masyarakat Desa Makmur itu tidak pernah melihat dampak CSA yang diberikan oleh PT Asian Agri kepada Desa Makmur. Itu yang pertama. Yang kedua, 7 tahun Kepala Desa tadi menjabat hanya 1 kali CSR diberikan. Itu pun hanya 10 juta katanya untuk bantuan bibit ikan. Nah, pertanyaannya, ada apa dengan Asia Negeri? Kenapa mereka tidak menuruti undang-undang? Kan begitu Pak ya. Kenapa Asia Negeri ini seolah-olah menurut pendapat saya tidak taat kepada aturan hukum? Sudah jelas dikatakan dalam PP itu 47 ataupun Undang-Undang PT nomor pasal 40 dikatakan wajib diberikan. Nah, dalam kesempatan ini kepada pimpinan Dewan yang terhormat, kami memohon supaya ini diselesaikan secara tuntas dan segera. Nah, kalau kita merujuk kepada penguasaan lahan Pak yang dilakukan oleh PT Asian Agri, ini sudah kami lakukan kemarin floating, dan kami sudah menemukan secara melalui alat aplikasi itu sudah masuk HGU oleh Asia Negeri di objek yang dipersengketakan sebelumnya. Pertanyaannya, atas dasar apa PT Asia Negeri membuat objek HGU di lahan Desa Makmur? Kan kira-kira begitu nih Pak, atas dasar apa? Padahal tadi sudah disampaikan oleh Kepala Desa bahwa waktu meminta tanda tangan sempadan, Kepala Desa tidak memberikan. Nah, sampai hari ini kita bingung apa dasarnya. Kemudian yang kedua, kita juga sudah menyurati pihak BPN. Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Komisi 2 gerak cepat. Kami sebenarnya sudah menyurati pihak BPN dan akan juga melakukan hal yang sama untuk bertemu, untuk berdiskusi juga kepada pihak Asia Negeri. Tapi kami sangat mengapresiasi karena hal ini sudah dilakukan, maka kami anggap nantinya akan sekali jalan. Artinya, kami meminta kepada Asia Negeri, tolong supaya dipastikan lahannya yang mana. Kemudian yang kedua, terkait dengan ganti rugi kurang lebih 30 tahun, itu harus diberikan kepada Desa Makmur. Karena mereka sudah menguasai kurang lebih 30 tahun atau satu periode tanam. Nah, jadi kami melalui pertemuan yang terhormat ini, kami mohon kepada Komisi 2 supaya dengan tegas memberikan statement kepada atau masukan kepada Asia Negeri untuk menindaklanjuti. Kemudian yang sangat disayangkan lanjutnya bahwa
pertemuan-pertemuan selanjutnya, baik dengan ASEAN Agri, dengan Desa Makmur, sudah ada, Pak. Bahkan saya sudah baca kemarin akan realisasi CSR itu berbentuk kolam. Dan di situ ada, nanti mungkin akan disampaikan fotokopinya juga, ada pernyataan antara ASEAN Agri diwakili oleh Pak Taufik dengan Desa Makmur bahwa akan segera merealisasikan terkait dengan ganti rugi ataupun bentuk-bentuk CSR dari Indosawit kepada Desa Makmur. Tapi sangat sayangkan, seperti katakan tadi, sampai hari ini tahun 2025 belum ada. Oleh karena itu, melalui pertemuan hari ini kami dengan hormat kepada Komisi 2 supaya menindaklanjuti segera, sehingga apa yang menjadi hak Desa Makmur itu diberikan, baik dari CSR maupun lahan yang telah dikuasai oleh ASEAN Agri kurang lebih selama 30 tahun tadi, supaya dikembalikan kepada Desa Makmur. Demikian, terima kasih, selamat pagi. Terima kasih. Kami memperkenalkan diri kami. Saya Rindu Sumatera sebagai Humas di PT Inti Indosawit Subur, serta hadir juga dengan kami Bapak Koordinator CSR Pak Eko. Demikian juga ada beserta dengan kami Bapak Manajer SSL Bapak Doni. Demikian juga ada dengan kami Bapak Ibu SSL dari Dewan. Inilah kami yang hadir di sini sebagai perwakilan perusahaan yang akan memberikan tanggapan pada hal yang dituntutkan kepada perusahaan. Baik, kami tidak berpanjang mukadimah hal-hal yang menyangkut daripada kapal batas bumi yang kami apakan kepada Pak CSR nanti kalau mengenai CSR Pak Eko. Nah, jadi perusahaan itu berdiri tahun 91. Demikian Pak. Tahun 91. Nah, Desa Makmur itu sendiri adalah desa pengembangan. Di ada agitu pertama. Nah, pada perjalanan pembangunan kebun seperti itu, replanting lah sekarang setelah satu periode selesai tanam. Nah, pada perpanjangan HTU, semua area yang ada di dalam wilayah ataupun di dalam parit isolasi itu diadakan perpanjangan. Nah, itu diadakan perpanjangan terkait hal yang ditunjukkan bahwa perusahaan sudah menggunakan lahan 30 tahun. Nah, fakta 91 itu sudah dibuka. Bagaimana ini menjadi sebuah pernyataan, kami sendiri pun tidak tahu karena kami bukan pelaku sejarah di tahun dimaksudkan. Lahan itu sudah ada ketika kami mengawal, lahan itu sudah ada. Nah, segala hal yang disampaikan oleh Pak Kades, kami tidak menepis. Ada yang namanya sejarah itu, ada yang namanya sejarah itu, ada yang namanya sejarah itu. Hal perpanjangan hak itu kami sendirilah yang meminta tanda tangan Pak Kades. Tidak setuju karena dianggap masih sengketa. Nah, HGU sudah terbit dan sudah jadi seperti itu di luar daripada kewenangan kami dari unit untuk memberikan komentar. Kenapa kami sendiri di unit kerjanya, unit itu maksudnya di dalam ini, bukan ke instansi DPN yang berkewenangan untuk menganalisa, mengevaluasi dan menyimpulkan untuk yang diberikan sepanjang tadi. Izin Pak, saya potong sebentar. HGI-nya diperpanjang tahun berapa? Tahun 20 tahun berapa itu? Enggak Pak, 2023 terakhir. 20
2023 kan? Oke, lanjut ya. Ya, tahun 2023 sudah terbit HGU-nya Pak. Jadi kalau disangkakan harus mengganti rugi seperti itu, kami bukan buta hukum, tapi kami melaksanakan apa yang layak kami kerjakan di dalam ini, dan kami bertanggung jawab apa yang kami kerjakan. Mungkin itu saja Pak yang bisa kami sampaikan. Ada tambahan mungkin Pak Manager? Pada kesempatan yang sama, Ferly Azhari, politisi muda dari Partai PDI Perjuangan, menuding pihak manajemen PT Inti Indosawit Subur tidak menghargai lembaga DPR, karena mereka hadir di rapat RDP tanpa membawa selembar pun data atau dokumen yang dimiliki perusahaan. Padahal dalam undangan sudah tertera bahwa salah satu poin yang akan dibahas pada rapat terkait sengketa tapal batas antara PT Inti Indosawit Subur dengan Desa Makmur. Saya kira PDI sini harus berbenah 2020. Kenapa demikian? Rasanya belum hilang lelah kita kemarin, ini datang lagi. Artinya Bapak harus berbenah. Bapak menjalankan aktivitas dalam tidak baik-baik saja. Karena persoalan Bapak kurang daripada 24 jam hari ini. Yang berikutnya Bapak nih di batas masalah soal tanpa batas. Bapak bawa data tidak dari pihak PT ini sendiri. Coba jawab dulu Pak, siapa yang bisa menjawab? Kalau sekarang Pak, kami nggak menyiapkan datanya Pak. Soalnya sebenarnya Pak, kami ini tidak memberikan ke ranah situ sebenarnya. Maksudnya kalau misalnya mau disiapkan. Oke, saya tangkap Bapak tidak membawa ya. Iya Pak. Bapak menerima surat undangan tidak dari DPR di sini tentang hal apa Bapak datang di sini? Menerima. Saya kira Bapak kan orang-orang berpendidikan dan orang yang dibayar oleh manajemen. Saya rasa itu orang yang bukan sembarangan. Ini lembaga DPR, kita di sini berbicara itu bukan asumsi Pak, tapi berdasarkan data-data. Saya kira Bapak di sini tidak menghargai kita. Ini kepentingan keterbukaan bagi kita semua gitu loh. Kenapa? Sudah jelas itu di dalam undangan RDP hari ini itu tentang tapal batas. Jadi yang Bapak bawa ke sini itu apa? Omongan. Saya kira kita boleh menjalankan aktivitas Pak. Pertumbuhan ekonomi kita memang membutuhkan pabrik-pabrik untuk berinvestasi di sini agar mensejahterakan masyarakat. Terlebih itu sudah diatur di dalam Undang-Undang CSR itu sendiri untuk wilayah sekitar. Dalam hal ini, Bapak tidak mengindahkan itu kekecewaan kita pimpinan nanti bisa dijawab. Saya kira kalau izin pimpinan, saya kira kalau Bapak nggak bawa apa-apa, nggak bawa data Bapak, ngapain kita harus berdiskusi di sini? Artinya omongan kosong saja. Dari pihak PTI sini merasa benar, dari pihak pemerintahan desa juga merasa benar. Jadi apa yang harus kita buktikan hari ini? Dan apa yang akan kita hasilkan? Artinya silaturahmi ini jadi rusak jadinya Pak. Jangan ini menambah nanti konflik sosial Pak. Kita sekarang lagi sulit. Karena saya lihat ini semua sudah ada. Politisi Partai Demokrat Asnol Mubarak juga meminta kepada pimpinan rapat agar RDP dijadwalkan ulang, dan meminta agar pada rapat yang akan datang mengundang pihak BPN maupun Kanwil Provinsi Riau agar bisa hadir. Dirinya juga menegaskan kepada pihak perusahaan agar di RDP yang akan datang pihak perusahaan PT Inti Indosawit Subur membawa izin HGU yang lama dan yang baru sebagai bahan perbandingan. Kepala desa beserta lawyernya dan karantina. Nampaknya pada pertemuan hearing sekali ini kita belum bisa memutuskan titik temu Pak pimpinan. Maaf, saya juga
lupa, saya hormati juga kawan-kawan dari media yang hadir pada siang ini. Saya juga telah mencatat tadi poinnya, kita memang harus RTP ulang Pak Pimpinan. Mohon kawan-kawan pendamping siapkan jadwal ulang, tapi harus menghadirkan Kakan Wil, tidak UPN, biar rapat ini ada endingnya. Kalau perlu nanti pakai Infokus. Saya minta nanti pendamping siapkan Infokus, kita adu datanya di sini. Jadi kita nggak saling curiga ya Bapak Ibu ya. Saya apresiasi sampai Pak Lawyer tadi, kita tidak mengambil hak orang, kita mempertahankan hak kita sendiri. Bapak PTIS, saya juga berharap nih terkait ini tapal batas ini betul-betul dikelirkan. Jangan sampai nanti timbul konflik sosial yang lebih luas. Kita tidak mau terjadi konflik ini seperti SSL yang disiap. Sudah bakar baru turun manajernya. Kita nggak seperti itu ya Pak Kades ya. Kita selesaikan dengan jalur persuasif. Terkait TSR, saya juga konsen nih Pak IS. Malam kita rapat dengan Desa Delik. Alhamdulillah sekarang sudah ada titik temu dan saya mohon itu dilanjutkan komunikasinya. Dan terkait dengan Desa Makmur, ini perlu saya atensi, ini harus nih, nampaknya buntu nih komunikasi Bapak IS sama Kepala Desa dan kawan-kawan di bawah. Karena bagaimanapun jangan karena gara-gara 3,4 hektar itu hubungan person antara desa sama perusahaan jadi rusak. Saya rasa masih bisa diperbaiki hubungan ini, tapi dengan syarat kita harus menahan ego masing-masing. Ya Pak IS ya, Pak IS, Bapak berinvestasi di negeri ini, di negeri Melayu ini, Bapak harus taat juga aturan. Kawan-kawan dari kepala desa sudah berkeluh kesah sampai baju pun diceritakan. Artinya ada sesuatu. Jadi Pak Rindu, catatan itu mohon disampaikan sama pimpinan. Rubahlah pola komunikasi Bapak ini sama kawan-kawan di bawah ini. Ya, karena ini kita nggak mau juga nanti demo nanti lebih pusing Bapak nanti kalau demo. Ya Pak ada sehat. Kita mau bisa secara persuasif. Saya melihat memang banyak tujuan di Pak Donia, Bapak sebagai manajer SSL Seriau, tolong juga diatensi staf Bapak di bawah. Kawan-kawan ini bukan minta uang nih Pak. Ya Pak Adas ya, minta untuk bangun desanya saja. 2-4% hasil Bapak Pertanto tolong kasih CSR-nya untuk dikeliling perusahaan Bapak. Masa bantuan saya lihat ini 10 juta. Ya Pak Eko ya. Malah Pak Eko kasih kita semua manajemen tuh. Ini kecil-kecil semua nih. Sekarang delik juga sekian juta, terus tahun cuma 230. Ya kalau bisa ditambah lah. Ya kan artinya untuk perusahaan saya rasakan nggak mungkin sedikit lah. Ya Pak, paling enggak Pak. Karena lingkungan ini kan lingkungan ring satu Bapak nih kan. Pak Rindu sebelum pensiun kan kasihlah kenangan manis untuk adik kawan-kawan ini. Pak Rindu ini mau pensiun Pak bulan Desember. Jadi saya harap Bapak meninggalkan kenangan manis untuk desa Makmur. Pak Doni juga. Ini Pak Doni ini seriau nih Pak. Ini sengaja kita datangkan dari Pekanbaru. Biar bisa didengarkan juga keluh kesah adik-adik ini. Nggak ada olahraga satu pun dibantu ya. Nggak ada Pak. Nggak minta itu nggak ada. Nggak minta ini. Jalurnya belum tahu Pak. Berarti nggak bisa salah sepihak juga. Ini kan bisa ada peluangnya Pak Eko. Ini adik-adik dulu nih, nggak ada bantuan. Bisa bantu tahun 2025 ini. Yang sejuta saya yang bantu. Nggak Pak Pilih sudah pilihan. Pak Pilih sekali bantu 2 juta nih. Jadi Pak Eko ini serius. Kita boleh suasana boleh panas, hati kita tetap dingin. Jadi itu Pak pendamping mohon dicatat ini dalam lembaran kita. Ini terikat akan kita agendakan di bulan berikutnya karena bulan ini sudah ada jadwal masing-masing Bapak Ibu. Jadi kami harap pimpinan mohon diteruskan terkait ini kepada pimpinan besar kita agar kita bisa diulang. Saya berharap kedua belah pihak untuk bisa menahan diri
yang akan terjadi hal-hal tidak diinginkan. Kita selesaikan di dalam lembaga DPRD ini untuk waktu berikutnya. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pelalawan Riau, Suara Faktual News mengabarkan.